Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah pertama sekali kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami ketika kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan menguasai kami, menaungi kami, sehingga kami beroleh hikmat dan peneguhan dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, di hari Rabu tanggal 30 Agustus. 1 Tawarikh pasal yang 16 ayat yang ke-35. Demikian tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikian tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 35. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas yang barusan kita baca merupakan nyanyian Raja Daud. Nyanyian saat dia bernyanyi dan menari membawa tabut Allah. Tabut perjanjian itu dari kampung orang Filistin dari rumah Obed Edom menuju Yerusalem. Daud sangat memandang bahwa kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan. Karena pengalaman hidupnya yang telah dia alami dan dia saksikan bahwa jikalau bukan karena kuasa Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, tidak akan ada keselamatan. Nah, saat dia bernyanyi dan menari dengan sangat sederhananya, dan dia menyanyikan pujian yang panjang sekali, dan di bagian nyanyian ini dia berseru, katakanlah, selamatkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat kapanlah seseorang butuh diselamatkan, butuh selamat gitu. Ada orang berpikir mungkin saat dia melakukan kecurangan atau kesalahan, kejahatan, karena kebodohannya dia butuh selamat. Bisa saja. Karena dia takut akan mendapat celaka karena kalau kebodohannya atau kesalahannya itu terbongkar, dia butuh diselamatkan. Oke, di sisi lain, keselamatan juga dibutuhkan oleh orang kalau hidupnya mulai terancam. Ada kuasa lain yang lebih besar yang menguasai hidupnya, bahkan mampu membinasakan. Maka seorang berseru, tolonglah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud sudah sampai tahap itu. Di semua perjalanan hidupnya dia tahu sumber keselamatan yang bisa diandalkan dan bisa menjadi tempat pertolongan dan pengharapan hanya Tuhan semata. Dan dari semua nyanyiannya menjelang akhir nyanyian dia berseru, serukanlah hanya kepada Allah Sang Penyelamat. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Percayakan hidupmu kepada Allah Penyelamat. Juru selamat yang benar-benar memang mampu menyelamatkan. Bukan sekedar menjanji-janjikan pertolongan yang justru membelenggu atau memperhamba kita. Tidak. Kalau kita mempercayakan hidup kita supaya beroleh selamat dari kuasa yang akan membelenggu kita, itu sama saja sebenarnya kita tidak diselamatkan. Seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Tetapi hanya di dalam Tuhan saja ada keselamatan yang sesungguhnya. Selamat dari ancaman dan celaka, dan beroleh hidup, dan hidup dalam kemerdekaan. Raja Daud menyanyikan lagu ini, dan mengatakan kepada orang lain, selamatkanlah kami ya Allah, serukanlah, katakanlah ini. Dan dia akan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya teringat ajaran dari Martin Luther di titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik ada di langit maupun yang di bumi ini, maupun yang di bawah air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti atau bertakwa kepadanya. Maksudnya apa? Kita jangan minta kehidupan atau pertolongan, keselamatan dari kuasa apapun, kekuatan apapun. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, hari ini, nas firman Tuhan mau mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Kalau engkau butuh pertolongan, amanginang saudara-saudaraku, percayakan hidupmu di tangan Sang Juru Selamat yang bisa diandalkan, yaitu Yesus Kristus yang telah mencurahkan, memberikan semuanya
demi kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi berikan dirimu dibelenggu akan kuasa apapun. Karena keselamatan yang Tuhan telah beri harus kita usahakan, kita kerjakan. Arti kita terus berlatih dan berlatih work out supaya kita tetap hidup dalam kemerdekaan. Itulah isi dari nyanyian ini, sehingga dikatakan supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Kalau kita sudah diselamatkan dan beroleh hidup, bersyukurlah selalu setiap hari. Bagaimana caranya? Usahakanlah keselamatanmu. Arti kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan memberi hidupmu tetap merdeka di dalam Tuhan. Jangan berikan membelenggukan diri kepada kuasa gelap atau kuasa setan. Atau berharap pada pertolongan kuasa-kuasa yang lain. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Allah betapa mengasihi kita lewat Yesus Kristus. Dia telah nyatakan itu lewat keselamatan yang dilakukannya, menjadi korban tebusan supaya kita beroleh hidup. Tetaplah hidup merdeka dalam Tuhan. Bekerja keraslah, mengusahakan atau bekerja keras untuk supaya keselamatan kita berkesinambungan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dunia dan setan juga tidak suka kita beroleh selamat. Oleh karena itu tetap berseru kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Hidupilah hidupmu hari ini dengan doa, seruan kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan selalu bersyukur setiap saat, dan tetaplah puji nama Tuhan, Sang Penyelamat kita. Kita tahu hidup tidak selalu mudah, dan tidak ada kehidupan yang mudah. Jangan meminta dipermudahkan, tapi mintalah pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita semakin dewasa untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan sampai saatnya kita harus beristirahat dan perjalanan boleh berakhir karena Tuhan yang menentukan itu. Oleh karena itu tetap semangat, tetap pujilah nama Tuhan dan bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang kehidupan kami bersuka cita karena Tuhan. Karena Allah adalah penolong kami dan kehadiran-Mu itu yang kami butuhkan. Bapa, dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kepada tangan Sang Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kami dalam segala perjalanan kehidupan kami, dan dalam pergumulan kami, dalam perjuangan kami, supaya kami tetap berseru kepada-Mu saja, dan kami tetap bersyukur hanya kepada Tuhan saja, dan biarlah dari mulut kami keluar puji-pujian bagi nama Tuhan. Hidup kami adalah milik Kristus. Kami percaya berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan tiada ada habisnya bagi kami, karena kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.